Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkat dalam. Ya, saya harap semuanya sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus mengutus ke-12 murid. Dari Injil Lukas, bab 9 ayat 1-6. Baik, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Nah ini, diberi tenaga dan kuasa. Untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Luar biasa ya. Bekal yang diberikan ini tidak main-main. Memberi tenaga, memberi kuasa, menguasai setan. Nah, jangan sampai nanti malah muridnya dikuasai oleh setan ya. Tetapi justru murid-murid ini menguasai setan ya, sehingga setan tidak bisa mempermainkan dia. Dan juga kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini sebuah bekal yang luar biasa ya. Lebih dari sekedar bekal uang atau makanan ya. Yesus yang kita imani ya, kalau mengutus itu benar-benar mempersiapkan murid-muridnya dengan kekuatan yang luar biasa. Mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, sekali lagi diulang lagi ya. Ini adalah berita kerajaan Allah ya. Di dalam kerajaan Allah itu suasananya adalah suasana shalom ya. Suasana damai sejahtera. Dan salah satu yang membuat orang tidak merasakan damai sejahtera adalah sakit penyakit. Dan di sini Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyembuhkan orang. Ya, selain itu yang membuat orang tidak damai dan tidak merasakan kesejahteraan, ya, shalom, ya, suasana damai sejahtera itu adalah setan. Maka ya, setan pun harus diusir. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa. Wah, ini dilarang, jangan membawa apa-apa. Berarti tidak ada yang dibawa. Kenapa? Ya biarlah murid-murid ini nanti mengandalkan Yesus. Ya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal. Waduh, nanti kalau di jalan lapar, bagaimana? Roti atau uang. Ya, tidak boleh membawa bekal jasmani seperti ini. Atau dua helai baju. Ya, jadi baju ya hanya yang melekat di situ. Ya, Yesus memang mengatakan secara ekstrim seperti ini untuk menyatakan ya bahwa nanti murid-muridnya kalau mau mengikuti dia dan mau diutus oleh dia itu segalanya terjamin. Itu yang mau disampaikan ya, sehingga tidak membawa apa-apa pun tidak akan berkekurangan, tidak membawa apa-apa pun akan tetap berkecukupan ya, asal percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, harusnya sikap seperti ini menjadi sikap kita, bahwa bersama Yesus kita akan dicukupi. Ya barangkali tidak berlebihan sampai melimpah ruah, sampai menumpuk harta ya, tetapi Yesus menjamin itu, dan lebih dari itu menjamin kesejahteraan ya. Jadi bukan hanya soal jaminan harta benda saja ya, tetapi damai sejahteranya dijamin oleh Yesus. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Nah ini ya, rumah pun ada jaminan, ya kan? Tenang. Ya. Tidak harus mencari-cari rumah, ya.
sudah ada yang menyediakan rumah. Dan tidak hanya itu, tetapi juga jaminan persaudaraan. Nah, dari mana kita bisa melihat itu? Sudah diterima dalam suatu rumah. Nah, ini kalau nggak ada suasana persaudaraan, kiranya tidak mungkin kan orang menerima orang lain ini yang tidak ada suasana persaudaraan. Ya, inilah jaminan yang diberikan oleh Yesus, ya. Sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang sungguh membuat orang yang diutusnya itu menjadi tenang. Orang yang diutusnya itu tetap merasa damai dan tidak ada rasa khawatir apapun. Itulah, ya, kalau Yesus sudah mengutus, semuanya dijamin oleh Yesus. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ya. Itu berarti, ya, perutusan Yesus tidak mesti diterima oleh orang. Ada ternyata yang tidak mau menerima, meskipun yang mau diberikan ini sesuatu yang baik, meskipun yang diberitakan ini adalah soal damai sejahtera, ya, tetapi ada saja orang yang tetap menolak, ada orang yang tetap tidak mau menerima, ya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Ya, keluar sajalah dari kota itu, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Yang penting ini loh, aku sudah mewartakan kabar baik, ya. Kalau kamu terima, kami akan sangat gembira, ya. Tetapi kalau kamu tidak mau menerima, ya ini ada peringatan. Masa sih kabar baik tidak diterima? Lalu berpalinglah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, mereka lalu mengelilingi, ya, dari desa ke desa, dan pewartaan Injil terus berlangsung. Dan selama pewartaan Injil itu apa yang terjadi? Mereka menyembuhkan orang sakit, disebut di sini di segala tempat. Ya, jadi perutusan ini perutusan yang luar biasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, kalau kita ikut Yesus, ya, semua terjamin, ya. Perutusannya pun juga menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam hidup. Maka jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Ikut Yesus selalu. Ada damai sejahtera, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Lebih dari itu, Shalom. Itu artinya damai sejahtera nanti yang akan kita nikmati tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada teman-teman, ya, dan juga jangan lupa like. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.